konklusi gitu. Jadi satu rangkaian itu Anda harus bisa pahami, Anda harus bisa menemukan benang merahnya gitu ya. Jadi mulai dari latar belakang, introduction, itu tuh nyambung terus sampai kesimpulan gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Jadi ini masalah penelitiannya apa? Fokus penelitiannya tentang apa? Waktu kalian baca itu tentang apa? Pentingnya kemampuan memahami pecahan, Bu. Apa? Pentingnya bagi siswa untuk memiliki kemampuan pemahaman pada materi pecahan. Oke. Ada jawaban lain? Halo, silakan masuk. Masih dikunci Pak dari sini Pak. Datang untuk siapa dulu? Ada laptop lagi nih. Sorry. Apa tadi pentingnya fake pecahan? Ada yang lain? Gimana yang punya gaun yang Ini Bu, cara di mana mengajarkan garis bilangan ke siswa. Garis bilangan ke siswa, oke. Sekarang gini, sekarang coba kita baca sama-sama ya. Boleh. Kenapa Pak? Saya jadi moderator. Laptopnya pakai yang ini, Pak. Iya. Baik, ada. Silakan Pak. Nanti pada gabung di Zoom juga Pak. Bukan sukanya gaji mana? Sudah lama dulu, saya. Bangunnya semuanya. Tapi sarapan di luar ya? Tapi sarapan di luar ya? Ngajak ke kebun raya ya tadi ya? Pentingnya di sini aja. Jadi, sorry. Oke, coba sekarang kita cermati. Mohon maaf ya banyak gangguan di sini nih. Oke. Sekarang kita cermati dulu ya, bagian awalnya, latar belakang ya, atau introduction. Kita baca abstrak dulu deh, namanya bedah ya. Kita mulai dari abstrak dulu. Abstrak itu sebetulnya ringkasan singkat dari artikelnya. Jadi abstrak itu kenapa ada abstrak? Supaya membantu pembaca bisa memahami, oh artikel ini isinya apa ya, gitu loh. Jadi ketika kamu memilih artikel, kamu nggak usah baca seluruhnya, tapi cukup baca abstraknya sehingga kamu tahu, oh ini artikelnya tentang ini, gitu. Dan kemudian kamu bisa memutuskan apakah kamu mau melanjutkan membaca atau merasa, oh ini artikelnya nggak cocok gitu ya. Oke. Abstraknya dibaca dulu ya. Competence in fraction is important in achieving advanced mathematics such as algebra and calculus. To foster student understanding of fraction, intervention studies have found number lines to be an effective representational tool. Yet, it is unclear whether or not number lines are equally effective regardless the ways in which they are implemented. The present study compared two ways in which number lines were used to teach full grade fraction magnitude. Jadi, one was an iPad digital game, and the other was a paper and pencil workbook
The students in the digital game condition play the game in their own, whereas those in workbook condition receive one-on-one tutoring. Taking part in just for lesson, both groups improve their fraction knowledge compared to the control group. The current funding saya bisa bikin notation ya. Ya kan harusnya bersih-bersih itu sebelum ada orang di ruangan ini. Maaf ya, berisik di sini. Harusnya pagi-pagi sekali, Mas, sebelum mulai kerja kita. Mengganggu. Oke, sabar. Saya ada emosi nih jadinya. sorry, it's not your fault. Oke. Jadi kita sampai mana? Ini ya. Taking part in just for lessons, both groups improve their fraction knowledge compared to the control group. The current findings confirm that number lines are an effective representational tool. The result further suggests that number lines, when implemented as a digital game or in a workbook, are on the average equally effective in improving students' fraction knowledge. Implication for classroom instruction are discussed. So, dari abstrak ini kita peroleh informasi apa? Kita peroleh informasi, kalau kita lihat judulnya juga ya, Improving Children Fraction Understanding through the Use of Number Lines. Oh, ini artikel ini tentang fraction, tentang pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang informasi yang bisa kita dapatkan dari abstrak ini, bahwa fokus penelitiannya adalah di mana? Ada nggak kata-kata kunci di sini? Nih ya, kalimat ini yang saya beri warna. Kalimat ini mengindikasikan bahwa di situ ada gap. Jadi gap itu adalah apa sih yang belum diteliti orang? Apa sih yang belum banyak diketahui orang? Itu gapnya. Jadi di dalam sini dia menyatakan ada gap itu. Bahwa belum jelas tuh bagaimana, apakah number lines, garis bilangan itu sama efektifnya gitu ya. Jadi karena cara menggunakan number line itu berbeda-beda, apakah semuanya itu punya efektivitas yang sama? Intinya gitu. Jadi itu belum diketahui itu. Nah, itu adalah gap-nya dia, ya. Jadi itu yang biasanya setelah men-state gap-nya berarti hal itu yang akan menjadi fokus penelitian dia. Nah, karena dia ingin mencari apakah sama-sama efektif penggunaan number line yang berbeda. Makanya penelitiannya membandingkan dua cara menggunakan number line. Ya. Jadi gitu. Jadi dia state dulu, oh ini masalahnya, kemudian dia mencoba mencari jawabannya dengan cara membandingkan dua cara menggunakan number line itu. Terus diberikan deskripsi singkat. Cara yang pertama dengan pakai iPad ya, iPad digital game. Jadi pakai permainan di iPad. Dan cara yang kedua pakai paper and pencil workbook. Gitu. Terus ada lagi deskripsi tentang aktivitasnya masing-masing. Dan kemudian ternyata di sini ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen ya.
Tapi di sini tidak dijelaskan kelas kontrolnya yang mana. Mungkin nanti di dalam artikel. Kemudian secara singkat dia paparkan findings-nya, hasilnya ya. Bahwa number lines are effective. Bahwa penggunaan garis bilangan efektif dan hasilnya menyarankan bahwa ketika digunakan di dalam digital game atau di dalam workbook secara umum sama ya, equally efektif. Gitu. Oke. Itu ringkasan singkat tadi di abstrak. Sekarang kita coba dalami introduction-nya. Introduction-nya di sini jadi gimana Anda mencari informasi yang penting gitu, terutama dalam struktur penelitian. Nah, oke. Pertama, dia bicara tentang apa sih? Bagaimana pemahaman yang rendah ya terhadap pecahan. Jadi di Amerika, children and adults possess a poor understanding of fraction. Jadi ada masalah nih dalam bagaimana anak-anak dan orang dewasa memahami pecahan. Nah, di situ dia tampilkan tuh, dia merujuk kepada beberapa pendapat, Ziegler, Rorty-Forgus dan seterusnya. Terus ada juga disampaikan contohnya. Contoh diambil dari data National Assessment of Educational Progress. Nah, terus dia menyampaikan bahwa pemahaman tentang pecahan yang rendah, inadequate knowledge of fraction gitu ya, dalam jangka panjang akan mempengaruhi apa gitu kan. Nah, jadi paragraf 1 ini sebagai pengantar ya. Dia menyampaikan bahwa nih pemahamannya rendah dan kalau ini dibiarkan dalam jangka panjang akan mempengaruhi apa. Oke, itu. Terus dia juga di paragraf berikutnya dia mempelajari itu apa yang sudah dilakukan orang gitu untuk mengajarkan fraction secara lebih efektif. Terus dia review dari literatur dia temukan bahwa ada 5 practices ya. Ada 5 cara untuk mengajarkan fraction di tingkat kindergarten ya sampai kelas 8. Nah, tapi dia nggak bahas nih 5 cara itu apa. Dia cuma tampilkan bahwa salah satunya adalah number lines. Nah, kenapa nggak ditulis 5-5-nya? Mungkin ini karena keterbatasan halaman artikel ya. Karena ini artikel ya, jadi terbatas. Tapi kalau Anda menulis tesis, kelima ini harus Anda bahas. 5 cara itu apa? Nah, baru dia fokus di salah satunya yaitu menggunakan garis bilangan. Oke. Jadi di paragraf ini adalah mengantarkan kalau tadi pemahaman fraction yang rendah, kemudian salah satu caranya adalah dengan garis bilangan gitu ya. Jadi menyambungkan di situ. Terus disampaikan juga bahwa number lines itu punya keunggulan-keunggulan dan seterusnya. Terus dia bahas lagi tuh tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan
menggunakan number lines. Jadi contohnya empirical evidence in support number lines as an effective representation come from studies that compare number lines with other type of representation. Jadi kalau dibandingkan penggunaan garis bilangan dan penggunaan whole part of a whole ya. Jadi gini, kalau misalkan pecahan itu kan ada pendekatannya part of a whole ya, bagian dari keseluruhan. Misalkan kalau kamu pakai pendekatan part of a whole, misalkan gini, satu pizza dibagi 8. Jadi kalau kamu makan satu iris, satu slice itu part of a whole. Whole-nya itu satu pizza utuh gitu. Tapi kalau satu slice pizza itu part of a whole. Misalkan gitu, itu pendekatan part of a whole. Ada juga pendekatan garis bilangan. Jadi kalau 0, 1, terus di tengah-tengahnya setengah gitu kan. Nah ternyata menurut para peneliti ini nih, yang saya highlight ya, yang biru, garis bilangan lebih unggul ketimbang part of a whole. Tapi kemudian nih yang saya highlight kuning, to the best of our knowledge, however, there have not been studies that compare different types of number lines of different ways in which number lines were implemented. Gitu. Jadi penelitian sebelumnya tuh baru membandingkan number line dengan model yang lain. Nah, mereka para penulis ini belum menemukan tuh kalau sudah ada yang meneliti membandingkan bagaimana bagaimana different types of number line, garis bilangan yang berbeda-beda atau cara menggunakan number line yang berbeda-beda gitu. Nah, disitulah gapnya gitu ya. Nah, terus kemudian dia bertanya, are all number line intervention equally effective? Apakah penggunaan number lines yang berbeda-beda itu sama-sama punya keefektifan yang sama gitu. Nah itu jadi yang menjadi fokus penelitian dia, karena dia mau menyelidiki bagaimana efektivitas penggunaan number lines gitu ya, dengan intervensi yang berbeda, dengan cara penggunaan yang berbeda-beda. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu, insya Allah. Bisa Bu. Bu, yang tadi Bisa dengar apakah itu yang pertanyaan itu bagian masalahnya berarti ya Bu? Halo Bu? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Jadi nggak dengar suara saya nih. Dengar Bu, kok. mau Dengar Bu. Ibu mau nanya. Halo Bu. Bu. Kalian bisa dengar saya nggak? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa dengar Bu. Bisa dengar, Bu. Zoom dulu deh. Bu mau nanya Bu. Dengar saya? Dengar Bu.
Terdengar. Ibu Iya, Bu. masih Kedengeran, Bu. Bu Erni itu di mute dulu suaranya. masih bisa nggak Bu? Mohon maaf, Ibu suaranya di mute ya, Bu.
Tes. Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Dengar. Iya, Kak Lili masuk ya. Suara aku masuk nggak, Kak? Masuk. Semuanya suaranya masuk. Aku ini tahu nggak sih lagi dengerin musik di YouTube. Ternyata bisa loh dengerin musik di YouTube sambil inian. Ya Allah, Nabila. Ibunya udah masuk belum ya? Belum. Kayaknya masih refresh Di deh. sini masih warna kuning. Oke. Perlu chat lagi nggak sih? Nggak usah, Pak. Kalau kata aku, Ya udah. kita tunggu aja. Soalnya terakhir udah dibaca sih. Mungkin masih refresh kali ya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Bisa dengar saya? Waalaikumsalam, Bu. Kedengeran, Bu. Malam, bisa Bu. Dengar. Alhamdulillah. Saya tadi akhirnya restart laptop saya. Berarti yang tadi saya bahas tentang gap masalah penelitian terdengar ya? Kedengeran, Ibu Bu. maunya, Bu. Kedengeran, Bu. Oh ya udah, alhamdulillah. Saya nggak usah ngulang. Sorry ya, tadi ada masalah teknis, saya jadi bingung sendiri. Restart laptop saya buka lagi ya itunya. Papernya sebentar. Ibu mau nanya boleh, Bu? Boleh. Yang tadi Ibu yang terakhir kan Ibu bilang kalau apakah semua pengajaran garis bilangan itu sama efektifnya. Nah, itu kata Ibu tadi fokus penelitian ya, Bu. Apa itu masalah penelitiannya, Bu? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi biasanya pertanyaan penelitian itu sama dengan fokus ya. Jadi ketika ditanya fokus penelitiannya apa, fokus penelitiannya adalah misalkan kayak ini ya, ingin mengetahui bagaimana apakah perbedaan cara menggunakan number line itu sama-sama efektif gitu. Tapi kemudian dia lebih fokuskan lagi dengan pertanyaan penelitian yang dia membandingkan dua cara saja gitu. Kan ada banyak cara nih, kayak number line macam-macam. Tapi kemudian dia hanya melakukan perbandingan untuk dua cara itu tadi gitu ya. Jadi memang agak mirip gitu fokus dan pertanyaan penelitian, dan memang harus mirip gitu karena harus sama, harus jalan, harus setema gitu. Boleh kalau fokusnya A pertanyaannya B jadi nggak nyambung gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Iya. Berarti Bu yang tadi bentuknya pertanyaan itu yang untuk formulasi permasalahan penelitiannya ya Bu ya? Yang Ibu bikin di pertanyaan yang penugasan itu Bu. Terima kasih Bu.
Ya, sama-sama. Oke, bisa dilihat screen-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Belum dikirim. Belum dikirim. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu tadi, oke, pas dulu tadi tentang fokus dan penelitian ya. Jadi di sini kan dia nih, ya, ini di warna. Oke, ini gap ya. Saya tulis di sini. Gap, oke. Ini dari penelitian bahwa belum ada penelitian yang membandingkan berbagai cara penggunaan numberlines yang berbeda. Nah, kemudian dia akhirnya bertanya karena belum ada penelitian itu, terus kemudian dia bertanya apakah penggunaan numberline itu sama-sama efektif. Nah, itu menjadi motivation. This was the motivation behind the current investigation. Jadi itu pertanyaan besar yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian dia kerucutkan. Untuk menjawab pertanyaan besar ini dia kerucutkan. As a first step toward exploring this line of inquiry, this present study compared two ways in which number lines were used to teach fraction magnitudes to 4th graders. Nah, ini menjadi fokusnya ya, gitu. Jadi secara umum fokusnya adalah ingin mengetahui apakah cara-cara memakai number line yang berbeda-beda itu sama-sama efektif, tapi kemudian dia lebih fokus lagi membandingkan dua cara penggunaan. Oke? Nah, berikutnya adalah literature review atau theoretical background. Terkadang ketika Anda baca jurnal, Anda tuh nggak punya judul khusus gitu ya. Kayak ini nih, nggak ada judul introduction kan di atas. Nggak ada judul introduction, tapi kita tahu bahwa itu ada introduction gitu. Dan biasanya setelah itu adalah literature review. Jadi dia mereview literatur penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian dia. Nah, kita pahami bahwa penelitiannya itu tentang number lines dan fraction gitu. Jadi yang dia kaji pertama adalah upaya-upaya untuk membantu siswa overcome ya, mengatasi kesulitan dengan pecahan. Jadi dia kaji tuh bagaimana caranya membantu siswa mengatasi kesulitan ketika belajar pecahan. Jadi dia bahas bahwa anak-anak itu sudah punya pengetahuan informal tentang pecahan. Jadi sebelum mereka masuk sekolah, mereka mungkin sudah pernah kenal konsep pecahan dalam bentuk yang informal gitu. Mungkin mereka nggak tahu itu namanya pecahan gitu ya. Tapi ketika misalkan anak TK gitu belum masuk SD resmi gitu, tapi dia terbiasa dengan aktivitas equal sharing nih. Misalkan, ini mamahnya punya 1 buah roti gitu. Coba dibagi sama adiknya. Baginya harus sama ya, gitu kan. Jadi gimana dia bisa membagi 1 buah roti agar kakak beradik itu dapat banyak roti yang sama. Atau nih mama punya 8 buah permen, terus anaknya 2, bagi sama kakak ya,
harusnya dapat yang sama gitu. Nah, aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas informal ya, pemahaman formal tentang pecahan. Jadi walaupun si anak belum tahu konsep pecahan, belum tahu itu namanya pecahan gitu loh. Tapi dia sudah melakukannya secara informal. Itu yang coba dijelaskan di sini. Kemudian formal fraction, kalau di Amerika baru mulai di kelas 3 SD. Nah, dia merujuk kepada Common Core, itu apa ya, kurikulumnya di sana. Nah, terus udah gitu, nah itu diajarkannya dengan notasi menggunakan part whole dan number line, ya. Nah, kemudian dibahas tuh part whole itu apa? Part whole itu bagian dari keseluruhan. Ternyata part whole itu cukup dominan ya dipakai untuk pembelajaran pecahan tahap awal di Amerika. Nah, dia biasanya pakai concrete object, bisa pakai pizza, dibagi-bagi menjadi slices gitu kan. Terus, nah itu part whole. Jadi part whole ini banyak digunakan di tahap awal belajar pecahan. Kemudian dia pakai whole numbers are countable and follow specific order. Tapi kemudian dalam pendekatan itu ada apa ya? Ada masalah gitu. Misalkan gini, ketika anak belajar pecahan, tapi yang ada di kepalanya dia itu adalah bilangan bulat. Nah, ini yang coba dibahas di paragraf ini. Jadi misalkan contohnya nih, 1/2 tambah 1/3 sama dengan 2/5. Karena yang dilakukan adalah operasi bilangan bulat, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5 gitu. Nah, dia kemudian berargumen bahwa pendekatan part whole tadi itu erat kaitannya dengan kesalahan ini. Jadi pendekatan part whole itu tidak membangun anak untuk paham bahwa ketika operasi bilangan pecahan itu nggak bisa pakai proses berpikir bilangan bulat gitu ya. Itu jadi dia mendiskusikan kelemahan dari part whole. Nah, kemudian dia bandingkan, on the other hand, number line have potential. Jadi kalau part whole ada keterbatasan itu, nih ada nih satu cara lagi pakai number line. Number line punya potensi untuk membantu siswa mengerti konsep kompleks karakteristik of fraction gitu. Jadi terus kemudian disampaikan keunggulan-keunggulan tentang garis bilangan. Oke, gitu ya. Jadi dia mengkaji itu dulu tuh, menunjukin bahwa kayaknya sih pesan yang mau dia sampaikan di sini adalah ingin menunjukkan bahwa ini loh kekuatannya number line, keunggulannya number line. Pertama dia kaji dulu cara-cara yang selain number line, misalkan dengan part whole. Part whole punya kekuatan tapi juga punya kelemahan. Kelemahannya part whole bisa ditutupi dengan menggunakan cara number line. Nah, kemudian dari literatur yang kedua itu seputar intervensi menggunakan number line. Kalau tadi di sini dia sudah menyampaikan number line punya keunggulan-keunggulan, kemudian dia bahas tuh bagaimana sih cara-cara orang-orang menggunakan number line. Dia bahaslah di sini. Several intervention studies use number line. Misalkan ada yang melakukan A, ada yang melakukan B gitu ya. Dia bahasnya di sini. Contoh-contohnya. Oke. Dan terus habis itu dia jelaskan nih superiority of number lines, keunggulan number lines. Didemonstrasikan oleh Fuchs. Nah, dijelaskan tuh. Nah, paragraf terakhir, kesimpulan dari yang tadi dia bahas. The studies reviewed above, jadi penelitian-penelitian yang sudah direview di atas
menyarankan bahwa penggunaan number line itu lebih efektif untuk mengajarkan pecahan daripada part whole. Tapi masing-masing penelitian tersebut membandingkan number line dengan other representation gitu ya. Use number line in different way for different aspect of fraction and work with different population of student. Jadi yang penelitian-penelitian yang didiskusikan dibahas di atas itu hanya membahas tentang membandingkan number line dengan other representation, misalkan tadi part whole gitu ya. Terus penggunaan number line dengan berbagai cara, kemudian dengan dengan populasi siswa yang berbeda. Nah, di sini dia menekankan lagi nih, belum ada penelitian yang membandingkan different types of number line or how they were implemented. Jadi di literatur belum ada penelitian yang membandingkan beda-beda tipe garis bilangan dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, kembali lagi dia mengulangi gapnya tadi. Di atas kan dia udah menyebutkan ini juga ya. Nah, di sini dia ulangi lagi. Kemudian disinilah dia masuk the present study. Penelitian ini bertujuan to shed light on the later question. That is, we wanted to know how effective number line intervention would be when they were implemented in two ways. Ya, gitu. Jadi ini agak mirip ketika tadi dia di introduction gitu ya. Kalau di introduction kan dia belum bahas tuh latar belakang teorinya. Kalau di sini dia bahas dulu tuh. Dia deskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya sampai dia bisa mengatakan bahwa belum ada penelitian-penelitian yang membahas ini. Makanya penelitian ini ingin mengetahui seberapa efektif sih penggunaan garis bilangan. Ya. Nah, ini kita masuk ke metodologi. Jadi dia jelaskan bagaimana dia menggunakan number line-nya itu. Jadi we chose a digital game as one of the intervention. Jadi dia punya dua intervensi kan. Yang pertama itu dengan digital game. Nah, dijelaskan di sini. Digital game-nya apa? Bagaimana bermainnya? Oke. Nah, intervensi yang kedua, the comparison condition kan. Jadi yang dibandingkan dengan digital game itu ya ini. One-on-one tutoring intervention using paper and pencil booklet. Oke. Itu ya. Jadi ada dua strategi pembelajaran dengan digital game dengan paper and pencil booklet. Nah, terus dia jelaskan, in selecting the game, we reviewed several fraction apps. Jadi dia udah mereview beberapa aplikasi yang isinya itu tentang fraction. Kemudian dia memilih aplikasi ini, Motion Math. Coba deh kalian coba cari, ada nggak di Google Play, Motion Math, atau di Apple Store ya. Nah, terus anak-anak diminta nanti belajar dengan cara bermain dengan aplikasi ini. Terus dijelaskan secara singkat tentang Motion Math. Nah, terus bahwa sudah ada tuh penelitian sebelumnya yang menggunakan Motion Math, si Riconsente ini. Bahwa 20 menit sehari selama 5 hari anak-anak menggunakan aplikasi itu dan ternyata ada significant gain compared to business as usual comparison group. Jadi kelas kontrolnya itu business as usual ya, kelas yang pembelajaran yang biasa aja, yang apa adanya gitu, konvensional ya. Oke.
Tapi dia di sini agak mengkritisi ininya juga, motion map-nya juga ya. Dia bilang we are not necessary in agreement. Jadi kita sebenarnya mereka tidak begitu setuju dengan ini. Jadi dia berikan argumennya. Oke, terus dibahas lagi di sini tentang two-dimensional number line, dikaji lagi. Nah, habis itu masuklah ke metodenya. Partisipan, ya. Dijelaskan bahwa ada berapa responden? 53, kelas 4 SD ya. Terus two of school public, ada 2 sekolah, sekolah A dan sekolah B. Dan suburban public sekolah C. Oke. Saya kurang paham nih maksudnya public charter school sama suburban public school. Ini mungkin lokasi sekolahnya ya. Terus ada demografik juga dijelasin bahwa sekolah A itu 69%-nya African American, terus Hispanic, white. Berarti white-nya minoritas di sana ya. Terus school B majority white, Hispanic, mixed race, school C Asian American, etc. etc. Kira-kira kenapa ya demografik ini dibahas? Simpan dulu ya pertanyaannya. Karena mungkin nanti di bawah dia membandingkan latar belakang ini, demografik orang anak-anak ini. I don't know. Kita simpan dulu. Oke. Before the commencement of the study, jadi sebelum dimulai penelitiannya, guru-gurunya dikonfirmasi dulu untuk berpartisipasi. Terus diperkenalkan dengan intervensinya ya. The intervention in school were carried out in the first 5 months of the school year. Jadi 5 bulan nih mereka melakukan intervensi di sekolah. Terus dijelasin prosedurnya. Oke. Jadi dalam penelitian itu harus detail ya ininya. Metodologinya harus dilaporkan secara detail kayak gini. Ya, di sekolah A randomly assign ya, berarti dipilih secara random siswa-siswanya. Terus dia pakai post test ya, post test, pretest score. Oke. Terus dijelasin dari pertama dan seterusnya ya. Nah, terus dijelasin interventionnya, eksperimennya. Yang pakai motion math, yang pakai digital game gimana. Terus yang paper and pencil gimana gitu ya. Dijelaskan tuh. Terus baru instrumen nih, outcome measure, instrumen. Jadi dia pakai tes, fraction knowledge test. Ada 18 tes. Oke. Terus 3 items were selected from the second grade level, 1. Terus dijelasin bahwa dari 18 itu 3 itu dari materi kelas 2 dan seterusnya. Oke. Ini tesnya. Terus ada lagi instrumen kedua, participant rating of intervention. Ada survei juga, selain tes pakai survei dia. Ada 4 pertanyaan yang ditanyakan dengan skala Likert. Apakah mereka suka aktivitasnya dan seterusnya, ya. Nah, terus hasil penelitian. Nah, dia tidak menjelaskan secara punya apa namanya subheading sendiri bagaimana analisanya ya, tapi langsung dijelaskan di dalam result, di dalam hasil. Biasanya kalau penelitian kuantitatif ini kan kuantitatif ya,
judulnya itu result, tapi kalau kualitatif findings ya. Result yang pertama fraction knowledge, berarti dia pakai tes yang pertama ya. Dia pakai data dari tes tadi, dijelaskan dulu bahwa tidak ada significant difference between girls and boys. Jadi dari sekian banyak partisipan tadi, dia bandingkan yang laki-laki dan yang perempuan. Descriptive statistics are provided in table 1. Terus analisanya pakai ANOVA. Oke. Dan didapatkan tuh hasil-hasilnya. Oke, Mbak. Oke. Oh, dia ada kelas kontrol ya. Jadi saya kurang detail bacanya. Jadi ada kelas motion math, ada kelas paper pencil, ada kelas kontrol. Terus ini gain score ya. Pretestnya sekian, prosesnya sekian, gainnya sekian. Ternyata gainnya beda jauh ya antara yang kontrol dengan yang paper pencil dan motion math. Gain yang kelas kontrol cuma 0,35, paper pencil 3,38, motion math 3,28. Oke. Jadi kelihatan bahwa significant difference ya were detected between paper pencil and digital condition. Jadi kelihatan bahwa ada perbedaan yang signifikan daripada yang kelas kontrol. Terus effect of intervention by performance level. In order to examine whether or not students with different levels of prior knowledge responded differently, we construct three groups student based on their pretest score. Kan tadi ada pretest ya. Nah, dari pretestnya itu dia kelompokkan, ada yang high performing, top 20, top 25, ada yang mid 50, dan ada yang low, bottom 25. Nah, terus setelah itu dia kelompokkan, terus pakai ANOVA untuk gain score untuk melihat performance-nya di level itu. Nah, itu ada di table 2. Mana table 2? Nih. Jadi mean gain score ya. Jadi yang paper pencil untuk grup yang low 6,5, medium high, digital, total. Oke. Beliau akan menjelaskan mengenai teknis terkait mengenai aplikasi NKN dan terakhir. Untuk mempersiapkan waktu Bapak Ibu nanti akan dilanjutkan presentasi. Kemudian informasi lagi bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti bisa Ibu dan Bapak Imam nanti via chat. Kemudian nanti bisa juga bertanya langsung. Baik, waktu saya silakan kepada Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi apalagi yang dia kaji di situ? Oh, ini hasil surveinya juga dibahas ya. Result berdasarkan hasil survei. Ada 30% yang biasa aja, yang ada di 63% yang enjoy dan seterusnya ya. Nah, terus diskusi. Di diskusi ini mereka pertama review sedikit dulu tentang tadi latar belakangnya ya, sekedar mengingatkan pembaca bahwa motivasi studi ini adalah bla 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 bla, terus kita membandingkan intervention group bla 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 dan seterusnya. Terus indicated the student in both intervention group makes significant more gains on the fraction knowledge than the control counterparts ya. Jadi yang pakai digital game dan yang pakai one-on-one paper pencil itu juga sama-sama menunjukkan signifikan gain ya, yang lebih bagus daripada yang kelas kontrol.
Tapi dia memberikan warning nih. This finding, however, should be considered with caution. Jadi jangan kemudian hasil ini ditelan mentah-mentah gitu ya. Ada warningnya, perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan bahwa ini, for one, we have no way of gauging the relative contribution of feedback scaffolding on reciprocity rule in the outcome of each condition. Jadi penelitian ini tidak memperhitungkan atau tidak menganalisa pengaruh dari kontribusi feedback scaffolding dan representation tool ini gitu ya. Terus berikan saran future study, penelitian berikutnya ke depan harusnya bisa mengkaji confounding factors ya, itu juga bisa untuk membandingkan different types of number line gitu ya. Nah, terus kemudian hasil secondary objective, we examine two type of intervention had differentiating effect on student with weak and strong understanding of fraction prior to the intervention. The result only shows significant mean effect of performance level and no statistically pairwise gain detected. Aku nanti minta ke Bu itu ya. Oh iya. Dan kemudian implikasi untuk pembelajaran di kelas, ya. Jadi dia memberikan saran-saran implikasi untuk pembelajaran berdasarkan hasil penelitiannya dia. Oke, secara singkat seperti itu ya. Jadi tadi pertanyaan saya, kenapa ya demografinya dipaparkan di atas, tetapi kemudian tidak ada di result? Iya, tapi tidak ada di result gitu. Jadi menurut saya ini adalah salah satu kelemahan paper ini ya. Saya nggak tahu, mungkin dia melakukan pembandingan antara background dari siswa-siswa itu, siswa dengan latar belakang African American, Hispanic dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mungkin tidak dipaparkan di paper ini gitu. Terkadang reviewer paper minta data-data itu, jadi dipaparkan walaupun tidak relevan dengan temuannya dia. Oke, jadi apakah dari pembahasan ini Anda semuanya bisa dapat gambaran tentang bagaimana hubungan atau koherensi antara latar belakang sampai kesimpulan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi gitu ya. Jadi tujuan dari bedah artikel ini, saya pengen Anda bisa membaca sebuah artikel bukan sekedar informasi yang tertulis eksplisit gitu ya, tapi bisa menangkap pesan-pesan implisitnya. Ya, bagaimana dia mengaitkan latar belakang, memilih metodologi dan seterusnya gitu. Nah, di sini paper ini juga menunjukkan bahwa untuk membandingkan intervensi pembelajaran itu bisa saja kamu membandingkan yang satu menggunakan A, yang satu lagi menggunakan B gitu ya.
Jadi tidak harus dengan membandingkan pendekatan pembelajaran tertentu gitu. Jadi nggak harus STAD dan Jigsaw misalkan, nggak harus kayak gitu. Yang ini kan cukup sederhana, dia cuma satu pakai digital game, yang satu pakai paper and pencil gitu ya. Tapi di sini tidak terlihat ya hipotesisnya dia ya. Hipotesis penelitiannya nggak terlihat ya, mana yang lebih unggul gitu. I don't know ya, saya bukan pakar penelitian kuantitatif gitu ya. Tapi kalau di penelitian kuantitatif yang biasa saya baca di skripsi atau tesis mahasiswa itu biasanya mengajukan hipotesis. Kalau di sini dia tidak mengajukan hipotesis ya. Berarti nanti saya harus belajar lagi nih tentang penelitian kuantitatif. Oke, ini satu paper ya tentang yang pakai kuantitatif. Minggu depan kita bedah lagi satu paper yang kualitatif. Habis itu kalian lakukan pembedahan individu gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu buat penugasannya ini dikumpulin nggak, Bu? Enggak, yang hari ini enggak. Itu buat kalian belajar sendiri. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ibu, kalau untuk bedah individunya, artikelnya masih sama yang ini, Bu? Enggak, beda lah. Nanti Ibu artikel lagi gitu ya, Bu? Iya. Saya kasih artikelnya. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu, untuk yang hari ini kan nggak dikumpulin ya, Bu. Tapi di Teams-nya ada waktu pengumpulannya sampai hari ini jam 23.59, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Berarti diabaikan aja ya, Bu? Iya. Oh iya, Bu. Baik, Terus saya mau Anda juga kritis gitu ya. Kalau baca ini kritis gitu. Jadi kayak tadi contoh yang saya berikan. Oh, kenapa dia menuliskan demografi gitu. Sementara di apa namanya di findings-nya tidak ada findings tentang demografi gitu. Ya. Jadi itu adalah cara kita mencoba mengkritisi gitu. Terus kayak tadi kok dia nggak mengajukan hipotesis gitu ya. Terus mungkin apalagi yang bisa dikritisi dari paper ini? Nah, mungkin instrumennya bisa kita kritisi ini. Dia kan ngambil 18 item ya, item dari tes ini, National Assessment of Educational Progress. Jadi di California mereka ada tes NAEP ini. Terus dia pilih 18 item. Item-item itu terkait dengan fraction gitu ya. Bu, buat yang bagian kritisinya itu harus kita tulis di bagian bedah artikelnya nggak, Bu? Iya. Iya. Jadi apa yang kurang serak gitu-gitunya kita paparin juga, Bu. Apa yang menurut Anda bisa dari artikel ini gitu. Karena kan gini, misalkan ya, yang biasanya kita kritisi nih instrumennya, karena dia kuantitatif ya. Dia ambil soal dari NAEP, terus dia pilih 18 gitu. Terus apakah soal-soal ini divalidasi lagi atau tidak gitu kan? Mungkin karena dia soal yang udah cukup valid karena diambil dari satu set soal yang jelas ya. Jadi dia tanpa validasi ulang gitu. Terus ada nggak sih kelemahan atau prosedur pemilihan soal-soalnya itu yang Anda rasa kurang pas gitu ya? Misalkan ini ada 3 item untuk kelas 2, 1 untuk kelas 5, dan rest from for grade level ya. Nah, sementara respondennya kan tadi anak kelas 4 ya.
Tapi kenapa diberikan soal anak kelas 5 gitu. Misalkan coba pertanyakan itu. Apakah soal-soal untuk anak kelas 5-nya ini dipilih yang kira-kira bisa dikerjakan oleh anak kelas 4 atau gimana gitu ya. Jadi itu cara kita mencoba untuk mengkritisi itu. Dan coba pikirkan seperti waktu di OBP itu ya, tugas cerdas cermat ya. Seperti waktu OBP, tugas yang cerdas cermat, gimana sih kalau mau mengembangkan ini gitu ya. Apa sih yang bisa Anda tiru dari paper ini? Misalkan, oh paper ini kan tentang perbandingan dua intervensi. Oh sepertinya saya bisa juga melakukannya gitu. Tapi saya mau pilih untuk bukan fraction gitu ya. Saya mau pilih untuk di SMP misalkan dengan topik matematika yang berbeda dan intervensi yang berbeda juga gitu. Misalkan intervensinya apa? Oh dia pakai digital game. Saya juga mau cari digital game tapi yang untuk materi kelas 7 SMP misalkan. Misalkan materinya aljabar, ada nggak ya digital game-nya gitu. Yang satu pakai digital game, yang satu pakai apa gitu. Nah terus Anda bisa meniru mungkin proses analisanya pakai ANOVA dan juga dia membandingkan gain-nya. Nah untuk itu Anda pelajarin lagi tuh statistiknya ya. Anda pelajari lagi statistiknya untuk mencari gain gimana, terus untuk melakukan ANOVA gimana gitu. Jadi kita melakukan langkah-langkah itu berdasarkan penelitian sebelumnya gitu. Oke. Ke sini ada pertanyaan? Ibu mau tanya. Kan kalau yang di poin-poin soal yang Ibu kasih, kayak misalnya ada informasi apa saja yang dijelaskan terkait respon. Berarti kita kasih tahu yang kita dapetin, terus sama tadi kata Ibu masukin kritisnya gitu ya Bu ya? Berarti. Ya, jadi kan tentang responden informasinya seperti apa, demografinya gitu kan. Nah, itu yang eksplisit yang ada dia tulis di situ. Tapi informasi yang implisit, kenapa ya dia menyampaikan ini? Untuk apa ya dia menyampaikan ini? Gitu. Yang tadi saya tanyakan, kenapa dia menuliskan demografinya? Gitu. Sementara di findings itu dia tidak melakukan analisa terhadap latar belakang demografinya gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah Bu, cukup. Cukup ya. Oke. Nah, jadi mulai sekarang kalau baca artikel kayak gitu ya, lebih detail dipahami gitu. Oke. Baik, kalau cukup, terima kasih semuanya. Saya cukupkan ya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya. Semuanya stay healthy ya, jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jadi ini ganti token ya Pak? Token salah ya? Makasih Bu. Kelas 9 coba Bu, di lupa Bu. Apa? Pas PKI 9 jangan kosong. Terus pas 8. Mana? Yang nolnya itu diganti. PKI 9. Terus 8 nih Bu. Sama dengan ini.
Pas 7 sambung.